Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bese Erma Ananda Pratiwi dari kelas 31E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Bone, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah salah satu kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dan upaya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengarahkan para pembacanya untuk berjalan di atas Shiratal Mustaqim atau jalan lurus Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khotimah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran tempat berkomunikasi, lalu menjadikan sebagai suluh kehidupan. Kemudian, pengertian paradigma secara etimologi. Secara etimologi, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani, yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, telada, arketip, dan ideal. Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Kemudian secara terminologi, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandang yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah dan sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang sudah dipercaya. Kemudian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa paradigma Qur'ani penting bagi kehidupan? Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Selanjutnya, mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Yang pertama, karena ajaran Islam yang sumber Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Kemudian yang ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahan dalam urut dan implementasinya. Selanjutnya yang keempat, ajaran Islam bersifat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah, karena berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Kemudian yang kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter jas, artinya bahwa redaksi Al-Quran adalah mengungkapkan pembagian persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dalam gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya makna, jelas, dan menarik. Kemudian, fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keadaan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa kemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma Al-Quran. Demikianlah video yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.